Pada tanggal 13 Mei tahun 1965 meletus peristiwa berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsy. Menurut Anthony Deck, dalam buku Berkas-berkas Soekarno tahun 1965 sampai tahun 1967 kronologi suatu keruntuhan, insiden yang terjadi di Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei tahun 1965 itu bagi PKI merupakan ujian mengenai makna usaha untuk mempersenjatai rakyat. Dalam insiden itu, sekelompok petani yang telah dipengaruhi sejumlah anggota dan kader PKI berusaha untuk menanami tanah milik perusahaan negara di Bandar Betsy. Hal itu memang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Seorang bintara Angkatan Darat dengan dibantu beberapa orang berusaha menghalangi para petani itu karena tanah tersebut bukan milik mereka. Bintara ini kemudian dibunuh oleh para petani tersebut. Insiden ini oleh pihak Angkatan Darat ditanggapi sangat serius. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani kemudian menegaskan bahwa provokasi semacam itu dari pihak PKI tidak akan ditoleransi lagi. Masih menurut Anthony Deck, Presiden Soekarno pada masa penuh gejolak itu memerlukan untuk memanggil Jenderal Nasution Menteri Koordinator Hankam dan perwira tertinggi di Indonesia serta Jenderal Yani untuk mendapatkan keterangan mengenai berbagai masalah dari kedua mereka ini. Kedua jenderal tersebut kemudian diminta menghadap di Istana Merdeka pada tanggal 24 Mei tahun 1965. Salah satu pokok pembicaraan adalah masalah nasakomisasi. Menurut Anthony Deck, mempolitisasi angkatan bersenjata memang merupakan salah satu harapan pimpinan PKI. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Soekarno rupanya ingin memastikan pendirian kedua perwira tinggi itu terhadap politisasi angkatan bersenjata. Seperti yang diharapkan PKI itu. Angkatan Darat memang bertekad keras untuk tidak membiarkan perkembangan ke arah politisasi itu. Jenderal Yani memang tidak secara tegas menentukan sikapnya, tetapi sehari kemudian dalam suatu pernyataannya mengatakan hakiki, Nasakom adalah semangatnya dan bukan pengotakan secara kompartemen. Dengan kata lain, Angkatan Darat menolak unsur-unsur luar masuk dalam tubuh Angkatan Darat. 2 hari kemudian, Soekarno secara mendadak menyelenggarakan pertemuan dengan para panglima dari keempat angkatan. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 26 Mei tahun 1965. Presiden saat itu ingin kepastian mengenai kabar bahwa sekelompok perwira Angkatan Darat di belakang layar melancarkan agitasi terhadap dirinya dan justru bersekongkol dengan musuh dari luar, yakni pihak Inggris. Masih menurut Anthony Deck, ternyata pada pagi harinya sebelum pertemuan itu digelar, Waperdam I Subandrio yang juga Kepala Badan Pusat Intelijen mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa ada suatu kelompok subversif yakni Dewan Jenderal. Tidaklah kebetulan Subandrio mengungkapkan hal itu sebelum para panglima bertemu dengan Soekarno. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah bahwa ungkapan itu dibuat dalam suatu pertemuan yang dihadiri orang-orang komunis, kata Anthony Deck dalam bukunya. Masih menurut Anthony Deck, dalam pertemuan itu Subandrio juga mengatakan bahwa Presiden mempunyai bukti-bukti bahwa para jenderal itu berkomplot dengan Duta Besar Inggris di Jakarta, Andrew Gilchrist. Sementara itu, dalam pertemuan dengan para panglima angkatan yang digelar pada hari itu juga, menurut Anthony Deck terjadi konfrontasi. Pecah perdebatan antara Presiden dengan Jenderal Yani. Jenderal Yani membantah tegas bahwa atau sesama jenderalnya berkomplot terhadap Soekarno, apalagi berkomplot dengan Inggris. Juga mengenai insiden di Bandar Betsy, Jenderal Yani melampiaskan rasa kejengkelannya. Pada waktu itu antara Presiden dan pimpinan Angkatan Darat seakan-akan terjadi permainan pingpong politik. Media massa secara luas memberitakan hal itu. Menyusul perdebatan tanggal 26 Mei itu, Soekarno rupanya ingin meredakan ketegangan. Dalam suatu pernyataan di depan sejumlah panglima daerah pada tanggal 28 Mei, ia mengatakan bahwa masalahnya tidaklah berkisar pada mengangkat komandan-komandan serta wakil-wakil mereka yang mempunyai keyakinan politik tertentu. Masalahnya adalah soal semangat dan persatuan Nasakom, ungkap Anthony Deck. Dengan pernyataan itu rupanya Presiden menerima bahwa usaha nasakomisasi di bidang militer harus ia kesampingkan sementara. Tetapi kemudian Soekarno menyinggung lagi suatu masalah peka yang di samping nasakomisasi dengan Angkatan Darat, yakni soal pembentukan Angkatan Kelima. Menurut Anthony Deck pada awal tahun 1965, Soekarno memilih diam diri mengenai masalah Angkatan Kelima itu.
Tetapi setelah itu Bung Karno mengisyaratkan melihat manfaat angkatan kelima itu. Pada mulanya ia masih hanya terdorong untuk memanas-manasi tentara saja. Dalam ceramahnya pada tanggal 20 Mei tahun 1965 di Lembaga Ketahanan Nasional di Bandung, yang tidak hanya diikuti pihak tentara, Soekarno mengetengahkan bahwa ia masih belum menampung gagasan untuk mempersenjatai para petani dan kaum buruh. Sekalipun demikian, ia menganggap soalnya penting. Pada tanggal 31 Mei, Soekarno bahkan melangkah lebih jauh lagi. Dalam sambutan yang berlangsung juga di Lembaga Ketahanan Nasional dan khusus diselenggarakan untuk para komandan dari ketiga angkatan bersenjata dan kepolisian, ia menasihati agar usulnya untuk mempersenjatai para petani dan buruh dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Presiden juga menyatakan para komandan itu untuk mengemukakan juga saran-sarannya. Tidak lama kemudian tanggapan pertama datang dari Angkatan Udara. Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara, mengatakan bahwa Angkatan Udara sepanjang menyangkut pembentukan Angkatan Kelima menyetujui bulat pendapat Presiden. Jenderal Yani, sementara itu belum menentukan sikapnya dan mengatakan bahwa pembentukan Angkatan Kelima adalah masalah yang harus diputuskan Presiden.